Terima kasih juga pertama tentu buat Tuhan Yesus yang udah memberikan kesempatan sekali lagi buat saya boleh sharing firman. Juga terima kasih buat kepada saudara semua, saya ucapkan selamat pagi, salam, shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita. Amin, yang luar biasa baik. Nah saudara, tuntunan yang Tuhan berikan kepada gereja kita semua untuk bulan ini adalah enlarge your capacity, perluas kapasitasmu, perbesar kapasitasmu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar, karena Dia besar, maka janjinya juga besar, visinya besar, dan Tuhan mau berikan buat kita, asalkan kita mau bersama-sama ambil bagian kita untuk melakukan supaya kita bisa meraih janji Tuhan yang luar biasa ini. Amin. Nah, saudara, tuntunan untuk bulan ini mari kita baca yang terambil dari firman Tuhan Yesaya 54 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama ayat 2 dan 3-nya, saudara. Yesaya 54 ayat 2 firman Tuhan berkata, "Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi." Nah, saudara, saya ingat benar waktu pertama kali saya kenal Tuhan, lama sekali waktu saya masih di Bandung, saya juga udah mendengar visi Yesaya 54:2 ini, saudara. Udah dikumandangkan di mana dulu saya bergereja di Bandung, di mana Bapak Gembalanya bila ada kesempatan dalam setahun itu, saudara, dia datang mungkin bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, karena beliau juga sangat sibuk. Tetapi setiap kali ada datang di gereja, dia mengumandangkan visi dari Yesaya 54 ayat 2 ini. Bahkan lagunya, "Lapangkanlah tempat kemahmu," itu juga sama, saudara. Nah, jadi saudara, dulu waktu saya pertama mendengar tentang visi dari Yesaya 54 ayat 2 ini, tentang mendirikan tenda, yang terbayang di pikiran saya adalah soal camping, saudara. Ya kan? Di Indo dulu saya pernah camping, bahkan di New York ini juga saya beberapa tahun yang lalu saya pernah camping, walaupun waktu itu saya waktu camping di New York, kayaknya memilih bulan yang salah, saudara, early spring, karena waktu itu saya masih ingat, waktu tidur malam-malam itu kedinginan sekali, saudara, ya kan. Bahkan pada waktu itu kita mau, pada harinya kita mau ke tempat camping, itu hujan, saudara, sehingga kita nggak bisa mendirikan tenda kita harus berteduh dulu beberapa saat di McDonald, di rest area dekat area camping itu, saudara, sehingga akhirnya kita menunggu hujannya reda dan udah menjelang malam, saudara, udah reda, kita menuju ke tempat camping kita, saudara, ke tempat area yang sudah kita reserve. Dan pada saat kita datang ke tempat camping itu, saudara, kita udah ada tempat kosong yang buat kita, suatu tempat lapang, suatu tempat datar, suatu tempat yang luas. Nah, udah ada beberapa grup yang lain yang mungkin datang dari hari sebelumnya atau tadi paginya, tetapi pas kita datang, kita udah ada tempat yang datar itu, saudara, tempat yang lapang. Jadi, yang udah pasti, saudara, untuk mendirikan tenda, dibutuhkan suatu tempat yang cukup luas, suatu tempat yang terbuka. Nggak bisa kita mendirikan tenda di mana tempatnya itu penuh semak-semaknya, penuh belukarnya, atau mungkin banyak pohon yang rapat-rapat berdirinya, sehingga yang membuat kita untuk mendirikan tenda itu sangat susah, bahkan mungkin nggak mungkin mendirikan tenda. Makanya ayat firman Tuhan di Yesaya 54:2 ini, openingnya, pembukaannya adalah, "Lapangkanlah tempat kemahmu." Sebelum tenda kita bangun, Tuhan itu mau make sure, mau pastikan kepada kita semua, hey, harus ada dulu tempatnya, dan tempat yang cukup luas, saudara. Baru setelah ada tempatnya, kemudian kita tahu, kita tadi baca, bentangkanlah tenda tempat kediaman kita, cari yang besar, jangan cari yang kecil. Semakin besar, semakin bagus. Dan kemudian siapkan tali-talinya, ya kan? Mungkin kalau zaman sekarang udah banyak tenda yang lebih modern, yang lebih gampang, tetapi
Yang di dalam Alkitab kita harus ingat bahwa ini adalah tenda tradisional yang sebetulnya sampai hari ini juga masih dipakai, saudara, di mana tenda-tenda itu diperlukan tali-talinya, ya kan? Dan Tuhan bilang di firman-Nya, panjangkan tali-talinya, jangan pakai yang pendek. Karena ingat, apa yang mau kita bangun, apa kemah yang kita akan bangun adalah kemah yang cukup besar. Jadi tali-talinya itu harus cukup untuk mengikat tenda yang besar itu, saudara. Lalu berikutnya baru Tuhan bilang, pancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. Dan sama seperti karena besarnya tenda, maka diperlukan juga patok yang kuat, kayu yang kuat, dan mungkin semakin banyak juga, ya kan? Nah sekarang kenapa sih Tuhan itu kasih kita visinya, perintahnya di Yesaya 54 ayat 2 ini diperumpamakan seperti kita itu disuruh untuk membangun tenda. Apa sih yang Tuhan mau? Mulai dari zaman dulu ya, zaman baheula, istilahnya mah kalau dalam bahasa Bandung, di mana saya pertama kenal Tuhan, Tuhan udah sampaikan visinya yang ada di Yesaya 54 ayat 2 ini. Sampai hari ini saya mendengar lagi, setelah sekian puluh tahun, ya, pertama dulu saya mendengar di Bandung, dan sekarang saya dengar lagi setelah zamannya berubah, saudara, di mana semuanya berubah, teknologi makin canggih, pergaulan saya berubah, bahkan tempat tinggal saya berubah, ya kan, dulu saya di Indonesia di Bandung, sekarang saya udah ada di City of New York, saudara. Nah, Yesaya 54:2 ini, saudara, ditulis pada saat bangsa Israel itu ada di dalam masa pembuangan di Babel. Jadi pada saat bangsa Israel berada dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang mungkin frustasi, dalam keadaan yang nggak tahu mesti berbuat apa, karena di dalam masa pembuangan. Di dalam masa pembuangan itu, datanglah firman Tuhan yang seperti memberikan air yang segar, memberikan harapan yang besar, yang memberikan janji yang besar, yang datang dari Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel. Dan saya percaya hal yang sama sekarang Tuhan itu datang, visinya datang kepada kita semua. Makanya persiapan kita untuk dapat menangkap visi Tuhan yang besar ini, saudara. Karena kita pun sama mungkin seperti bangsa Israel yang sekarang kita ada di Amerika ini, kita merindukan, tentu kita semua itu merindukan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih baiklah keadaannya daripada keadaan kita hari-hari kemarin atau hari-hari ini, saudara. Kalau kita rindu, kita itu melihat yang lebih baik, ya kan? Tuhan kita sebagai Bapa kita yang sangat baik, ya kan? Dia itu sebetulnya terlebih rindu, saudara, melihat kita dipulihkan, melihat kita diberkati, ya, karena dia adalah Bapa yang teramat sangat baik. Dengan kata lain, pada hari ini, pada pagi hari ini, pada bulan ini, Tuhan mau berkata kepada kita semua, siap-siaplah karena kita akan dipulihkan, kita akan diberkati, tapi sebelumnya harus ada yang kita lakukan, saudara. Yang pertama, kita harus melapangkan tempat kemah kita, bentangkan tenda kediaman kita, panjangkan tali-talinya, dan pancangkan kokoh-kokoh patok-patoknya. Nah, Yesaya 54 ayat 2 ini, kalau kita baca satu ayat sebelumnya, yaitu di Yesaya 54 ayat 1, firman Tuhan berkata begini, saudara. Bersorak-soraklah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Bukan cuma bersorak-sorai, saudara, tetapi sambil bisa memekik gitu ya. Itu udah lebih levelnya lebih tinggi lagi daripada bersorak-sorai. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Nah, saudara, pemulihan yang Tuhan mau berikan kepada bangsa Israel pada saat itu, pada masa pembuangan, diumpamakan, digambarkan, disepertikan seorang perempuan mandul yang akan segera punya anak. Dan karena perempuan ini mandul, nggak punya anak, dan suaminya juga kabur, mungkin saudara, karena nggak punya anak, jadi dia cuma tinggal seorang sendiri, maka dia tinggal di tenda yang kecil. Ya kan, saudara? Karena dia sendirian, nggak punya suami, nggak punya anak. Nah, tapi sekarang Tuhan berkata kepada dalam perumpamaan ini, ya kan, dalam gambaran ini, Tuhan punya rencana yang besar.
Tuhan mau memberikan anak dan bukan cuma satu, tetapi dikatakan anak-anak. Nah, berarti Tuhan itu berkata, karena aku akan memberikan kamu anak-anak, tenda yang kamu sekarang diamin itu terlalu kecil, nggak akan muat. Makanya Tuhan bilang, firman Tuhan datang, ya kan, di ayat yang 5 visi kita yang utama, lapangkan tempat kemah, bentangkan tenda kediaman. Jadi kepada wanita ini Tuhan berkata, persiapkanlah dan bangun tenda yang besar, ya kan. Saudara, waktu saya camping, saya di dalam tenda yang medium karena saya ingat waktu itu saya tidur bersama dengan teman saya. Kita pakai airbed, masih cukup, masih ada ruang sedikit. Tapi yang teman saya yang lain lebih besar lagi tendanya, saudara, karena mereka satu keluarga, ya kan. Jadi tendanya ada yang emang lebih besar. Bahkan kita tahu ada tenda yang sangat kecil, di mana tenda yang cuma individual buat satu orang. Nah, kepada wanita ini dibilang, kamu ini akan dikasih anak gitu kan. Jadi sekarang persiapkanlah yang besar, dirikan tenda yang besar. Jadi sebetulnya apa sih saudara Yesaya 54 ayat 2 yang datang kepada kita pada pagi hari ini? Apa sih yang Tuhan mau? Sebetulnya sangat simpel saudara. Tuhan mau kita mempersiapkan diri sehingga kita bisa menampung, kita bisa menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi ayat ini itu berbicara tentang persiapan. Ayat ini berbicara mengajak kita enggak santai-santai saudara. Karena yang Tuhan tuntut dari kita untuk kita kerjakan bukan persiapan yang ala kadarnya, bukan persiapan yang main-main, tapi adalah persiapan yang super serius dan ini harus kita benar-benar tangkap saudara. Kita harus tangkap visi Tuhan ini, siapkan diri kita, perbesar kapasitas kita, perbesar hati kita, perbesar cara pikir kita, perbesar wawasan kita, untuk sesuatu yang Tuhan mau berikan, dan itu yang Tuhan mau berikan juga adalah sesuatu yang besar. Firman Tuhan berkata, apa yang nggak pernah kita dengar, apa yang nggak pernah kita pikir, apa yang nggak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sudah sediakan buat kita, bagi kita yang mengasihi Dia, saudara. Jadi Tuhan bilang, lapangkanlah tempat kemahmu. Pertama-pertama, lapangkanlah tempat kemahmu. Kalau sekarang tanahnya kecil, maka tanah itu yang sekelilingnya itu masih kotor, kita babat habis semak-semak, kalau ada pohon kita tebang, perbesar, 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 firman Tuhan berkata. Artinya dalam hidup kita juga harus punya tujuan, visi, dan mimpi yang diperbesar, yang sesuai dengan visi Tuhan, saudara. Kita punya mimpi lebih besar lagi, tujuan hidup yang lebih besar lagi, harapan yang lebih besar lagi. Dan untuk itu tanahnya harus dipersiapkan. Karena percuma kita udah beli tenda yang besar, tapi tanahnya belum kita siapkan, nggak akan bisa didirikan gitu, saudara. Jadi siapkan tanah sebelum bangun tendanya. Besarkan hati kita untuk siap menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Nah, saya percaya kita semua kan ingin diberkati oleh Tuhan, ya kan? Ingin berkat Tuhan yang besar. Tetapi tanahnya, tempat kemahnya, hati kita nggak persiapkan buat Tuhan. Kita nggak kasih hati kita 100% buat Tuhan. Di dalam hati kita masih ada ruang-ruang. Sepertinya Tuhan itu kayak kalau di kamar kos-kosan, ada beberapa kamar, Tuhan itu kita cuma tempatkan di satu kamar. Tuhan itu kalau ke ruangan-ruangan yang lain di restricted, maka kita dibatasin. Kita berkata, Tuhan, yang lain nggak bisa, belum saya kasih buat Tuhan, karena saya masih senang melakukannya, ya kan? Tapi saudara, kalau kita mau melihat Tuhan berkarya, maka kita harus relakan, berikan semua hati kita kepada Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu. Artinya kita harus hidup benar dan bersih, saudara. Kita harus bersihkan tempat yang kemah yang akan kita dirikan. Semak-semaknya kita bersihkan, ya kan? Tebang semua pohon yang menghalangi menghalangi tenda itu untuk bisa dipasang, saudara. Jadi kita itu ya pergi ibadah, rajin pelayanan, nggak jamin punya hati yang utuh 100% buat Tuhan. Hidup kita itu bisa berubah kalau kita punya hati yang mau bertobat. Atau istilahnya yang sering kita dengar hari-hari ini,
pertobatan itu harus kita lakukan setiap hari. Keselamatan Tuhan sudah datang, sudah kasih kepada kita, kita harus kerjakan keselamatan itu. Kita harus mempunyai hati yang bertobat itu setiap hari. Pertobatan itu berbicara tentang siapa yang kita sembah atau siapa yang menguasai hati kita, saudara. Jadi, kalau misalnya secara gampangnya aja yang sudah sering kita dengar, saudara, mungkin hati kita, roh kita berkata, ayo baca firman, ayo berdoa, ya kan, itu suara Tuhan, tetapi sering kita tolak. Nah, dari situ kita cek siapa saudara yang kita sembah, siapa yang menguasai hati kita. Apakah Tuhan ataukah masih kedagingan atau ego kita yang menguasai hati kita. Tuhan bilang, lapangkanlah tempat kemahmu. Bertobatlah hati kita itu setiap hari, saudara. Pertobatan bukan hanya untuk orang yang dosanya kelihatan nyata, saudara. Yang kelihatan udah jelas di depan mata, orang jahat misalnya, saudara. Tetapi pertobatan juga berlaku untuk orang yang merasa dirinya baik-baik aja, ya kan? Karena semua orang, Tuhan bilang, udah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Makanya kita harus dipulihkan, saudara. Buang semua yang nggak berkenan yang ada di dalam hati kita, yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun itu buang. Saudara, kita tahu udah sering dengar, saudara, saya nggak akan panjang-panjang di sini, tetapi cek dan dicek hati kita, saudara. Siapa yang menguasai hati kita? Kalau ada yang masih nggak benar di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita bersihkan, kita buang. Karena Tuhan bilang, sebelum tenda itu berdiri, lapangkan dulu tempatnya. Hati kita itu kita persiapkan dulu, persembahkan dulu, biar bisa buat Tuhan, saudara. Apa yang harus kita buang? Buang, saudara. Wahyu 19 ayat 20, nggak ada di slide, tetapi Wahyu 3 ayat 19 ayat 20, firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara ingat tentang perumpamaan anak muda yang kaya? Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa sih yang perlu dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Kemudian Tuhan berkatakan, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina, jangan harus hormati orang tuamu. Kemudian Tuhan juga berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kemudian anak muda yang banyak duitnya ini, yang kaya ini berkata, itu udah semua saya lakukan, apalagi dong Tuhan, kan gitu. Kemudian Tuhan bilang, sekarang jualah hartamu, bagi-bagikanlah kepada orang lain dan ikutlah aku. Kemudian kita tahu, kita baca dalam ayat firman Tuhan, si anak muda ini sangat kecewa, sangat sedih karena hartanya banyak. Kan kalau orang yang banyak uang itu paling ketakutan kalau uangnya diminta, ya kan? Kalau uangnya minta disumbangkan, kalau uangnya minta dihibahkan atau segala macam, saudara. Sama seperti anak muda ini, akhirnya anak muda ini pergi dengan kecewa. Padahal dia nggak tahu. Kita tahu di ayat berikutnya Tuhan berkata, kalau siapa aja yang meninggalkan semuanya, keluarganya, ayahnya, ibunya secara metamorfosis, Tuhan berkata, maka akan dikembalikan 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal, saudara. Jadi anak muda ini hatinya juga enggak 100% buat Tuhan. Udah banyak yang dia lakukan, tetapi masih ada yang dia tahan dalam soal ini adalah uang yang banyak itu, saudara. Nah, saudara, bersihkan semua buat Tuhan. Make sure tempat yang kita akan dirikan kemahnya itu udah bersih, udah luas. Nah, kalau itu udah kita bereskan, saudara, ya kan, hati kita cek setiap hari, pertobatan setiap hari. Kemudian Tuhan bilang, baru step berikutnya, bentangkan tenda kediamanmu. Harus di-stretch, harus dibentangkan, saudara. Itu belajar bahwa kita itu harus, perbesar kapasitas itu harus di-stretch, itu harus tetap belajar hal yang baru, saudara. Perluas wawasan kita, perluas skill kita, perluas kemampuan kita, perluas cara berpikir kita. Seperti ada orang bilang, kalau orang nebang pohon, saudara, kan lama-lama kapaknya tumpul. Tapi dia kalau mau tetap terus tebang, jangan tenaganya yang digedein, tetapi kapak sampahnya. Asah kapaknya gitu, saudara. Nah, sama seperti itulah, saudara. Jadi, pada saat kita menunggu janji Tuhan yang besar terjadi, jangan hanya diam, jangan hanya do nothing, ya kan? Ambil tindakan, kata Tuhan, be active, stretch out,
sama seperti kadang emang nggak nyaman untuk stretch out itu, saudara. Kayak kita kalau mau olahraga mesti stretch dulu. Kadang nggak enak karena otot-ototnya jadi sakit atau segala macam, nggak nyaman. Tetapi nggak apa-apa, Tuhan bilang, ayo jangan diam pada saat engkau menunggu, cek hatimu, menunggu, kamu juga persiapkan dirimu, kembangkan apa yang ada dalam dirimu, saudara. Pelajari lagi, belajar lagi. Pokoknya dalam masa penantian ini jangan cuma berdiam diri, saudara, ya kan? Tuhan jangan berdiam diri dan kita itu kayak membatasi Tuhan, membatasi kuasa Tuhan karena melihat situasi dan kondisi kita yang rutinitas yang udah ada setiap harinya begini-begini, saudara. Tapi kita harus berani untuk mengembangkan diri, berani keluar dari comfort zone, saudara. Nah, kan tadi Tuhan bilang gini, saudara. Selama penantian juga, saudara, dibilang, bersorak-soraklah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bahkan Tuhan bilang memekik, kan tadi bilang. Artinya, saudara, walaupun keadaan kita saat ini seperti diibaratkan seperti masih mandul, artinya mungkin masih dalam keadaan terjepit, masih dalam pas-pasan, masih dalam breakthrough, kondisi keuangan, segala macam. Tetapi Tuhan berkata, bersorak-soraklah, artinya tetap bersyukurlah, walaupun keadaan kamu saat ini mungkin belum baik. Apa yang kita lihat belum baik, saudara, ya kan? Bersyukur, walau saat ini keadaan kita masih terjepit, walau semua kelihatannya kayaknya, oh kok susah banget gitu kan. Bersyukurlah, saudara, lihat apa yang saudara miliki dan jangan selalu melihat apa yang belum Anda miliki, saudara. Apa yang belum saya dan saudara melihat orang lain udah punya, kita belum punya, kita selalu iri hati, kita melihat seperti itu sehingga susah untuk bersyukur, saudara. Tapi bersyukurlah kalau kita masih punya kesehatan, bersyukurlah kalau kita masih punya teman, bersyukurlah kalau kita masih punya pekerjaan, bersyukurlah kalau kita masih punya rumah, kos, apartemen, tempat kita berlindung dari panas, dari dingin, dari salju, dari hujan, saudara. Bersyukurlah untuk masih ada makanan yang kita makan, bersyukurlah untuk gereja ini, dan bersyukurlah masih bisa dengar firman Tuhan, visi Tuhan, yang pada pagi hari ini Tuhan sampaikan kepada kita semua, yang memberikan pengharapan kepada kita, janji besar, dan jangan ragukan karena Tuhan itu pasti menepati janjinya, saudara. Tuhan itu memberikan janji seperti angin segar, air segar yang seperti Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada waktu bangsa itu dalam masa pembuangan, dalam masa kesusahan, dalam masa terjepit, dalam masa yang sepertinya tidak ada harapan untuk bebas, saudara. Makanya percayalah kepada Tuhan, saudara. Lalu berikutnya Tuhan berkata, jangan menghemat, panjangkan tali-talinya. Nah, kadang saudara saat Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima sesuatu yang besar, maka ada juga pengorbanan yang harus kita lakukan itu lebih besar juga. Ada ekstra mile yang harus kita lakukan. Mungkin ada waktu yang harus kita korbankan karena mungkin tadinya setelah pulang kerja kita bisa santai-santai, tetapi sekarang kita paksakan diri mau belajar, kita mungkin mau kursus, kita mau belajar online, ya kan? Atau kita mau apa aja, saudara, untuk stretch out, untuk membentangkan tenda itu, saudara, ada yang harus kita korbankan. Mungkin ada dana yang harus kita keluarkan lebih, ada tenaga yang harus kita keluarkan lebih, ada otak dan pikiran yang kita harus bisa konsentrasi lebih lagi, saudara. Diperlukan pengorbanan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan jangan menghemat untuk hal-hal yang baik, yang bisa membuat kita lebih berkembang, yang bisa membuat kita lebih improve, itu jangan menghemat, kata firman Tuhan. Do not hold back, jangan tahan-tahan. Karena semakin besar tendanya, semakin panjang talinya, dan bukan semakin panjang, tali yang dibutuhkan juga mesti semakin kuat, saudara. Jadi tenda itu kan berbicara tentang sesuatu yang nggak permanen, ya kan, yang gampang dibongkar. Makanya tadi saya bilang, saya pernah dengar khotbah ini dulu di Bandung, saudara. Tapi itu dulu, ya kan. Tapi sekarang Tuhan lihat mungkin keadaan saya dan saudara, ya kan. Nah, keadaan saya, hey Harry, Tuhan misalnya berkata, dulu kamu udah dengar, tapi kemah kamu yang dulu itu udah nggak cukup lagi, karena aku akan memberikan yang lebih banyak lagi. Makanya sekarang bongkar lagi, kata Tuhan, ya kan. Bongkar lagi, mau bangun tenda yang lebih besar lagi, saudara. Jadi Tuhan bilang setiap kali Tuhan memberikan tenda berkat yang besar, Tuhan bilang, ayo maju lagi, periksa lagi hati kita. Mungkin dulu kita udah buat Tuhan, kita dulu menggebu-gebu buat Tuhan, sekarang cek lagi gimana tempat kemah hati kita ini, saudara, ya kan?
Apakah udah menjadi lebih sempit? Ya kan? Karena udah banyak hal, sehingga kita lupa buat Tuhan. Buat Tuhan itu mungkin cuman maksimum itu yang kita berikan itu hari Minggu, itu pun mungkin cuman 2-3 jam, saudara. Seperti sekarang ini, makanya Tuhan bilang, ayo persiapkan sungguh-sungguh, cek lagi semuanya. Kalau kita mau melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang saudara, orang wanita mandul itu kan kayak mustahil gitu kan. Mungkin kita melihat keadaan kita mustahil. Bagaimana mungkin saya dapat surat-surat, ya kan? Bagaimana mungkin saya bisa naik lagi dalam karir saya? Bagaimana apalagi yang saya harus lakukan untuk memperbaiki semua ini? Bagaimana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu, saudara. Tetapi saudara, kita nggak usah bingung karena soal mandul, soal hal yang mustahil itu bagian Tuhan. Itu bagian Tuhan, saudara. Kita nggak usah bingung gimana Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan. Bagi Tuhan itu gampang. Cuman Tuhan itu saat ini datang, firman Tuhan datang kepada kita semua saat ini. Prepare yourself. Persiapkan diri kita, saudara. Walaupun semuanya serba mustahil, saudara. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Makanya perjanjian, saudara, ya kan? Firman Tuhan itu kan perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Isinya ya perjanjian. Perjanjian itu antara dua pihak. Kalau satu pihak melakukan, pihak yang lain melakukan. Demikian juga dengan Tuhan. Bagian Tuhan itu yang susah, yang mustahil. Bagian kita, walaupun kita harus berkorban, itu masih bisa kita lakukan, ya kan? Sekali lagi Tuhan bilang, jangan hemat, panjangkan talinya. Dibutuhkan pengorbanan untuk sesuatu yang lebih besar. Baik itu uang, baik itu waktu tenaga, baik itu waktu, supaya apa? Diri kita, kapasitas kita berkembang, ya kan? Lalu yang terakhir, Tuhan bilang, pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Pancangkan kokoh, patok, artinya itu perkuat, saudara. Tenda yang besar, yang diperkuat patoknya, maksudnya tenda yang besar itu perlu juga lebih kokoh patoknya. Kemarin itu minggu lalu, saudara, saya pergi ke Japanese Festival, ya kan, seperti bazar Indonesia Bazar lah, yang kalau lagi 17 Agustusan. Nah, ini di Upper West Side, di 72 Street, sepanjang jalan 72 Street itu Japanese Festival, di mana banyak tenda, ada yang jual makanan, jual souvenirnya dari Jepang, segala macam, ya kan. Nah, waktu saya ngantri untuk membeli sesuatu, kalau nggak salah ke scallop ya dari Jepang, enak banget tapi mahal banget, saudara. Nah, waktu saya berdiri itu tiba-tiba karena angin kencang, hari itu anginnya lumayan kencang, saudara, ada satu tenda yang rubuh. Dan akhirnya tenda yang rubuh itu ya menimpa, untung nggak ada yang celaka, saudara, cuman ada beberapa orang yang menjatuh. Tetapi yang pasti saya lihat apa yang ada di bawah tenda itu hancur berantakan, saudara. Nah, makanya kenapa Tuhan bilang semakin besar tenda, kita harus semakin kokoh patok-patoknya, saudara. Nah, ini itu bicara apa sih, saudara? Bukan cuma hati kita yang rela untuk diproses oleh Tuhan, bukan cuma kita bentangkan tenda kita dengan cara perluas cara berpikir kita, skill kita, kemampuan kita, tetapi patokan kokoh itu artinya karakter kita juga harus diperkuat. Karakter yang kuat bisa kita dapatkan saat kita tertanam kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nggak gampang terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang palsu, saudara, yang sekarang juga kita tahu banyak beredar, saudara. Jadi bukan hanya tahu banyak firman Tuhan, tapi juga melakukan firman Tuhan. Kemudian kita berkata, ih bosen, udah sering banget. Kita udah sering banget dengar, jangan cuman baca firman Tuhan, tapi lakukan. Tetapi yang jadi masalah, udah kita lakukan secara konstan belum? Makanya firman Tuhan itu selalu datang mengingatkan lagi again and again. Karena kita belum melakukannya secara konstan, saudara. Ya kan? Jadi hubungan kita dengan firman Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan akan memperkuat kokoh patok kita, akan memperkuat karakter kita, saudara. Sering kita dengar kemampuan, skill itu bisa bawa kita ke puncak. Tapi yang mempertahankan posisi kita di puncak adalah karakter kita, saudara. Bahkan bisa bawa lebih naik lagi, saudara. Sebaliknya, kalau kita sudah ada di puncak, saudara, di tempat yang tinggi, karakter kita nggak kuat, maka bisa menghancurkan apa yang sudah dicapai. Sama seperti tenda yang jatuh di Japanese Festival itu, saudara.
menghancurkan apa yang ada di dalamnya. Kokoh juga berarti kita harus selalu optimis, jangan jadi orang yang negatif, saudara. Karena kalau positif, maka Tuhan akan kirim orang-orang yang bisa bantu bangun mimpi kita, saudara. Ya kan, connection atau apa. Tapi kalau kita selalu positif, negatif, nanti attract juga orang-orang yang akan menghancurkan, saudara. Nah, makin tinggi, saudara, makin besar tenda, artinya makin besar tinggi posisi kita, makin Tuhan angkat kita, anginnya juga makin besar, godaannya makin besar. Jadi Tuhan mau ingatkan kepada kita semua pada pagi hari ini, hey, sebelum berkat itu besar, sebelum berkat yang besar itu Tuhan kasih kepada kita, make sure perkuat kokoh patok-patokmu, artinya perkuat karakter kita, saudara. Pererat hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga karakter Tuhan bisa transfer ke kita, saudara. Perkuat firman dan lakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan melindungi kita, saudara. Jadi pada saat udah berkat itu datang, maka hati kita itu nggak akan terikat oleh berkatnya itu, saudara, tapi tetap melekat kepada Tuhan. Dan itu lebih gampang ngomong daripada melakukan, ya kan? Karena ujian itu kadang-kadang bukan datang pada saat kita susah aja. Kadang-kadang Tuhan uji juga pada saat kita dalam keadaan enak, saudara. Apakah kita masih melekat kepada Tuhan atau kita sudah menjadikan berkat itu lebih tinggi daripada Tuhan? Makanya Tuhan itu berkata, satu-satunya yang bisa disediakan siapa yang menyembah dia, itu adalah mamon, adalah uang. Makanya Tuhan bilang, kalau kita mencintai yang satu, akan membenci yang lain, saudara. Makanya, perkuat karakter kita, saudara. Tetap pererat hubungan dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, pegang prinsip firman Tuhan, saudara. Setia dengan yang kecil, maka hal-hal yang besar Tuhan akan kasih, saudara. Mulai dari misalnya kalau kita memberi buat Tuhan, mengembalikan perpuluhan buat Tuhan, saudara, memberikan persembahan buat Tuhan, setia dalam hal-hal seperti itu, hal-hal yang kecil, saudara. Karena kalau kita nanti mau berkat itu besar dan kita mau melekat kepada Tuhan, maka kita juga diujinya dengan cara kita masih nggak setia memberi persepuluhan kita, memberi persembahan buat Tuhan, saudara. Makanya Tuhan ingat nggak, saudara, waktu Tuhan berdiri di sebelah kotak persembahan, banyak orang kaya memasukkan uang yang banyak, tapi kemudian ada janda yang memasukkan cuma beberapa peser rupiah, peser perak, itu apa, uang kecil. Tapi Tuhan menyatakan suatu pernyataan yang menggemparkan, saudara. Tuhan bilang, wanita ini memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya. Karena kenapa? Wanita ini memberi dari kekurangannya, memberikan semuanya hatinya buat Tuhan. Kalau orang kaya itu Tuhan bilang mungkin istilahnya begini, setelah orang kaya itu memberi setelah, saya ini dapat uang nih hari ini kan. Yang pertama buat bayar kredit card, buat bayar rent, buat belanja, buat shopping, buat liburan. Nah, ada sisa, ini sisanya buat Tuhan. Tetapi wanita itu yang janda itu, sebelum dia hitung-hitungan yang lain, dia sisihkan dulu buat Tuhan dulu. Saudara, harus kita setia, saudara. Dan supaya apa? Pada saat Tuhan berkati, kita tetap melekat kepada Tuhan. Karakter kita harus kuat. Kemudian di Yesaya 54 ayat 3 berkata, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Again, sekali lagi, semua firman Tuhan ini adalah kata-kata puitis, ya kan? Adalah perumpamaan. Jadi bukan kita bisa terjemahkan secara mengembang ke kanan ke kiri seperti kita sering dengar, bukan badan kita yang jadi gendut, saudara. Tetapi di sini Tuhan mau berkata, kalau kita lakukan bagian kita seperti yang Tuhan katakan di dalam ayat yang kedua, ya kan? Maka kita akan melihat janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama mengembang itu bukan bisnis kita, bukan karir kita, bukan saldo uang bank kita, bukan properti kita tambah banyak, bukan mobil kita tambah banyak, tetapi yang pertama mengembang karena kita mau melakukan firman Tuhan, yang pertama kali mengembang adalah kita. Dan kalau kita mengembang, saudara,
karakter kita kuat, kapasitas kita perbesar, hati kita punya mau bertobat buat Tuhan setiap hari, saudara, maka yang lainnya itu akan mengikuti. Ya kan? Makanya kebajikan, kemurahan itu yang akan mengikuti kita. Dengan kata lain, berkat yang akan mengikuti kita. Karena berkatnya itu udah ada, saudara, ya kan? Berkat itu udah ada loh, saudara. Cuman sekarang ini Tuhan sedang persiapkan kita untuk menerima berkatnya. Jadi bukan kayak berkatnya Tuhan persiapkan dulu baru dikasihin kita. Enggak, saudara. Kita dipersiapkan dulu untuk menerima berkat yang udah ada. Nah, waktu bangsa Israel dipimpin menuju tanah perjanjian, ya kan, tanah Kanaan, saudara. Lah, tanahnya itu kan udah ada, tanah perjanjiannya itu udah ada, saudara. Tapi Tuhan mempersiapkan bangsa Israel itu, mempersiapkan hatinya, attitude-nya, karakternya, untuk bisa masuk ke tanah berkat itu, saudara. Tetapi karena selama masa persiapan itu selalu, walaupun udah melihat banyak mujizat, walaupun udah melihat banyak pertolongan Tuhan, walaupun udah banyak melihat yang enggak mungkin, yang mustahil terjadi, ya kan? Bangsa Israel itu luar biasa kan melihat semuanya itu, saudara. Mulai dari laut yang dibelah, kemudian dikasih makan dengan roti mana burung puyuh, kemudian kalau malam juga dikasih tiang api, siang hari juga diteduhi supaya nggak kepanasan sama tiang awan. Kemudian juga sepatu mereka juga nggak usah shopping, ya kan? Mujizat terjadi, nggak rusak, saudara, kasutnya, saudara. Tetapi karena sikap hati mereka yang selalu komplain, yang selalu berkeluh kesah, yang selalu mau melihat dirinya sendiri, egosentris, saudara, dibutuhkan 40 tahun lamanya, saudara, prosesnya itu untuk masuk ke meraih janji yang Tuhan udah janjikan, saudara. Padahal menurut ahli geografis, saudara, jarak Mesir ke tanah perjanjian itu kurang lebih cuma 500 mile, ya kan? Nanti saudara bisa Google. Jarak Mesir ke tanah perjanjian itu 500 mile. Yang kalau benar-benar ditempuh itu, saudara, ya, kalau lurus aja itu bisa ditempuh cuma dalam waktu, ada yang bilang 11 hari, ada yang bilang 25 hari, mungkin tergantung gimana cepat jalannya mereka. Tetapi saudara bayangkan aja, taruh kata aja 1 bulan 30 hari, ya kan, dari jarak Mesir ke tanah perjanjian. Tetapi karena ketegaran hati, karena komplain, karena berkeluh kesah, karena selalu ribut, menyalahkan pemimpinnya Musa, saudara. Dan akhirnya bayangkan yang cuma 1 bulan jadi 40 tahun, saudara. Berkat itu udah ada. Saudara, seberapa cepat kita mau meraih berkat itu, seberapa cepat kita mau bereskan hati kita, seberapa cepat kita mau persiapkan semua yang Tuhan kasih tahu kita pada pagi hari ini, saudara. Jadi bulan ini kita berdoa, coba jangan selalu bilang Tuhan minta berkat, Tuhan minta berkat, Tuhan minta berkat. Tetapi bulan ini kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan bagaimana saya bisa mengembangkan diri saya. Tuhan tunjukkan apa talenta yang Tuhan udah kasih yang masih tersembunyi, yang belum saya keluarkan untuk Tuhan. Tuhan tunjukkan, Roh Kudus tunjukkan kepada saya kesalahan-kesalahan apa, saya mau bertobat, mau benar-benar berubah, saudara. Apa sih yang menjadi penghalang, saudara, yang menjadi penghalang? Apakah pikiran kita yang tidak benar, ya kan? Cara pikir kita yang masih sempit, masih iri hati, masih penuh kedengkian, segala macam itu, saudara. Atau mungkin masih ada kemalasan dalam hidup kita, ya kan? Makanya firman Tuhan untuk orang yang malas dibilang kan, orang malas itu tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, makanya kemiskinan datang seperti tentara yang menyerbu, saudara. Banyak sekali yang dituntut, benar, saudara, banyak yang dituntut dari Tuhan. Ini bukan suatu firman yang emang yang enak, saudara, ya kan? Tapi saudara, janji yang Tuhan kasih buat kita juga bukan janji yang biasa-biasa, saya percaya, saudara. Rencananya itu besar, rencananya itu luar biasa. Makanya rencananya itu sebegitu besarnya sampai-sampai dibilang anak-anakmu itu juga akan menikmati, saudara. Apa yang kita lakukan, keturunanmu, anak-anak saudara juga akan kecipratan berkatnya, saudara. Amin. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pertama, lapangkan tempat kemah, cek hati kita, perluas buat Tuhan, buang semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, bentangkan tenda, stretch out.
keluar dari zona nyaman. Zona nyaman ini juga adalah kelemahan saya. Makanya saya bersyukur firman ini dulu saya pernah dengar, sekarang dengar lagi. Karena Tuhan mau berkati saya dan saudara lebih lagi keluar dari zona nyaman. Karena bagi saya untuk misalnya udah enak gitu ketemu orang baru lagi atau misalnya belajar yang baru lagi gitu, kayaknya mesti stretch out gitu ya, mesti paksain diri saudara, kembangkan talenta lagi saudara, apapun itu saudara. Di sini banyak yang jago masak, jangan puas, udah laku ya, oke lah. Enggak, Tuhan bilang jangan puas, ayo kembangkan lagi kemampuan masakmu ya kan. Yang kerja di office saudara, belajar lagi. Seperti saya, kan saya sering dapat email ya kan dari orang-orang customer penting, kemudian saya mesti balas. Dan karena English bukan my first language, bahasa Inggris bukan bahasa utama saya itu masih belajar gimana caranya balas. Kalau teman kerja yang lain yang orang putih jago banget kan, kata-katanya bagus banget gitu. Wah, saya mesti belajar lagi gimana cara membalas email yang baik, gimana menolak proposal, segala macam supaya nggak tersinggung. Kayak gitu-gitu, saudara. Tingkatin juga, belajar juga manajemen waktu, jangan telat-telat, kerja dengan benar. Pokoknya semua apa yang bisa kita tingkatkan, saudara. Tinggalin legacy buat orang-orang Indonesia yang baru datang di New York. Ya kan, kita kan udah cukup diberkati di sini, udah tahu lapangan, dan tinggalin legacy. Karena dulu pertama kali saya nyampe New York ya saudara, itu kan banyak yang belum hire orang Indonesia ya kan, tapi sekarang restoran udah banyak hire orang Indonesia, office juga udah terbuka banyak buat orang Indonesia karena ada mereka udah punya pandangan, banyak yang tahu, oh kalau hire orang Indonesia itu mereka etiknya kerjanya bagus, apalagi kita anak Tuhan, mesti extra mile, saudara, tinggalin legacy sehingga nanti kalau ada orang Indonesia datang yang baru bisa di-hire dengan gampang, ya kan? Karena kita tinggalin legacy buat mereka. Banyaklah hal, saudara, yang kita harus belajar dalam hal ini, dan biar Roh Kudus Tuhan yang deal dengan kita masing-masing, karena kita semua kan unik, talenta kita beda-beda, karakter kita beda-beda, biarlah kita makanya pererat dengan Tuhan, biar Tuhan tunjukkan kepada kita semua, Roh Kudus ajar buat kita semua. Dan yang ketiga dibilang jangan menghemat, panjangkan talinya. Siapkan saudara waktu, siapkan dana, kita buat belajar lagi, buat research, buat baca buku, siapkan tenaga, saudara, ya kan. Jangan Tuhan bilang jangan hemat, maksudnya untuk hal-hal yang bisa bikin kita berkembang jangan hemat, karena kadang kita kebalikannya saudara. Kalau untuk beli makanan di restoran mahal, oke. Kalau untuk beli barang-barang hobi kita, gadget kita yang mahal-mahal, oke. Kalau untuk beli penampilan kita, tas mahal, baju mahal, sepatu mahal, oke. Tetapi untuk hal-hal yang untuk improve diri kita, ambil kursus baru lah, ambil online course lah, atau apa itu misalnya saudara, males kok mahal kayaknya, padahal nggak semahal dengan apa yang kita keluarkan untuk hobi kita, untuk jajan di restoran, untuk beli sepatu, dan sebagainya, saudara. Kemudian yang keempat, pancangkan kokoh patok-patok, artinya perkuat karakter kita dengan pegang dan lakukan semua prinsip firman Tuhan, sehingga kita nggak mudah roboh. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kalau ada sesuatu, nggak hancur semuanya, di dalamnya nggak hancur, tetapi tetap terlindungi. Tuhan mau kita jadi pengelola yang benar dan bertanggung jawab. Semua yang Tuhan udah percayakan dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita jadi pengelola yang benar. Ingat, karena semuanya itu sebetulnya juga titipan Tuhan, bukan punya kita, ya kan? Jadi apapun itu saudara yang Tuhan percayakan, pelayanan, pekerjaan, karir, usaha, keluarga, kesehatan, kelola dengan baik, saudara. Supaya kita diberkati lebih luar biasa lagi. Dan akhirnya saya mau berkata, salam kebangkitan, salam penuaian, selamat persiapkan diri kita semua masing-masing, dan selamat untuk menuai, mendapatkan, meraih janji Tuhan yang besar. Amin. Demikian. Oh iya, dan satu lagi saudara, Tuhan ingatkan, ingat kita diberkati bukan untuk kita. Kita diberkati supaya kita bisa jadi berkat, ya kan? Ya udah. Dan satu hal lagi saya ingatkan lagi. Berapa lama kita melihat janji Tuhan digenapi? Tergantung kita, seperti bangsa Israel. Semakin hati kita mau bertobat, semakin kita mau diubahkan,
semakin kita mau benar-benar belajar memperbesar kapasitas kita, dan semakin kita mau tertanam kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan, secepat itu juga Tuhan bisa berikan kita raih janjinya buat Tuhan. Selamat meraih janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.